Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enarpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Cawapres Anies sedang dipertimbangkan. Kemudian John Sitorus, pegiat media sosial, menyampaikan artinya AHY bukan sosok yang diharapkan Nasdem dan PKS ya. Jadi memang sobat sekalian, Cawapres ini justru hal yang tidak diduga menjadi permasalahan serius di koalisi ya. Kemarin sempat didesak secara panas oleh Andi Arief sebagai ketua Bapilu kalau tidak segera mengumumkan cawapres bulan ini, yaitu bulan Juni, maka ya Anies akan dievaluasi ya. Ternyata memang hal yang sederhana ya bisa menjadi permasalahan, yaitu tentang cawapres yang tidak kunjung selesai, yang sempat cooling down sebentar tetapi memanas lagi seiring dengan berjalannya waktu mendekatnya pendaftaran baca pres dan bacawa pres di sekitar Oktober nanti. Ini sesuai yang dilansir oleh liberty.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said yang mengatakan tim 8 sedang melakukan finalisasi dan menimbang plus minus sosok calon wakil presiden cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal tersebut ditanggapi John Sitorus melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, John Sitorus menyinggung soal sosok yang digadang bakal jadi cawapres Anies, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut John Sitorus, jika AHY memenuhi kriteria maka tidak perlu dilakukan pertimbangan itu. Sebetulnya mudah saja, jika memang AHY memenuhi kriteria bagi koalisi perubahan, tinggal deklarasikan selesai. Tak perlu pakai timbangan segala, ungkap John Sitorus diukutip Suara Liberty dari akun Twitter pribadi miliknya @miduk17 Rabu. John Sitorus pun menilai bahwa hak itu mengartikan jikalau AHY bukanlah sosok yang diharapkan dua partai pendukung Anies Baswedan lainnya, yakni Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan John Sitorus pun menyebut bahwa AHY hanya cadangan. Ia pun mewanti-wanti agar Partai Demokrat bisa berhati-hati dalam bersikap. Ini artinya AHY bukan sosok yang diharapkan oleh Nasdem dan PKS. AHY hanya sekedar ban serep. Demokrat harus hati-hati menyikapi ini, pungkasnya. Sementara itu, pernyataan Sudirman Said itu sekaligus menanggapi ancaman Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief yang bakal mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan jika tak kunjung mengumumkan bakal cawapres pada Juni ya. Pada saat ini, tim 8 terus melakukan pendalaman untuk finalisasi baik waktu terbaik pengumuman calon wakil presiden maupun deklarasi gabungan. Semua opsi sedang ditimbang plus minusnya, kata Sudirman Said dikutip dari CNN. Adapun diketahui Anies Baswedan memiliki tim kecil yang dinamakan tim 8. Tim ini terdiri atas perwakilan Nasdem, PKS, serta Demokrat dan Anies. Tim ini memiliki tugas untuk membantu mencari dan memberi masukan buat calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies. Sudirman memahami setiap partai anggota koalisi Anies memiliki aspirasi baik soal opsi cawapres maupun waktu terbaik melakukan deklarasi bersama. Tugas tim 8 menjembatani semua aspirasi tersebut yang dalam beberapa hal tidak selalu sama, kata dia. Upaya untuk penguatan koalisi terus kami lakukan, mengingat memang tekanan dalam beberapa bentuk terus dialami oleh rekan-rekan koalisi imbunya. Sebelumnya mengatakan Demokrat akan mengevaluasi dukungan ke Anies jika tak kunjung mengumumkan bakal cawapres pada Juni. Namun Andi tak menjelaskan evaluasi dukungan seperti apa yang akan diambil Demokrat kelak. Andi mengakui ada tren penurunan elektabilitas Anies di sejumlah hasil survei teranyar. Tren penurunan tersebut terungkap lewat hasil survei yang dirilis indikator kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi, ucap Kepala Bapilu DPP Demokrat Andi Arief. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan urusan cawapres yang membuat panas ya. Jadi pertama ya, kalau misalnya referensi Andi Arief, misalnya kita melihat desakan dari Andi Arief terkait dengan survei yang tidak cenderung naik ya. Pertama kita harus paham gitu ya, bahwasanya survei itu tidak bisa 100% dipakai sebagai acuan gitu ya.
karena sedari awal ya, dan survei ya kita ketahui kadang ditentukan ya siapa juga yang membayar ya, karena survei yang berbasis nasional itu mahal banget ya, konon kontraknya itu sampai 100 miliar ya, dan itu bisa hasilnya misalnya adanya survei yang coba memenangkan siapa ya, dalam tanda kutip dugaan memenangkan siapa yang membayar ya. Nah, tidak mungkin juga yang membayar A kemudian yang dimenangkan justru orang lain ya. Jadi harusnya ya memahami ya, survei saat ini itu sudah harus ditinggalkan ya. Tetapi yang lebih bisa dianggap lebih kredibel ya kita lihat tren ya, polling yang dilakukan oleh lembaga kredibel ya. Kita ketahui meskipun Anies selalu menjadi posisi buncit ketiga dalam lembaga survei, tetapi dalam polling itu ya selalu nomor 1, bahkan meninggalkan jauh lawan-lawannya yaitu Ganjar dan Prabowo ya, di polling Twitter ILC gitu misalnya, CNBC ya. Kemudian juga polling yang lain, Google Trend juga, dan juga Big Data ya, semuanya kecenderungan ke Anies, dan angkanya juga signifikan sampai 80%. Dan konon polling juga pernah kalau nggak salah ya, benar atau tidak ya, polling juga pernah diadakan oleh Ferdinand Huta-Heian ya, yang menang justru Anies juga ya. Jadi kalau kita melihat survei ya, kadang kita harus melihat realitas bahwasanya survei itu ya survei gitu ya, pasti akan berbayar gitu ya, karena mahal, dan pasti akan memihak siapa yang akan membayar ya. Kemudian juga hingga saat ini kalau kita melihat survei yang memenangkan Ganjar itu ada, yang memenangkan Prabowo aja, yang memenangkan Anies Baswedan itu juga ada gitu ya, tinggal kita cari-cari saja. Dan memang kalau permasalahan tentang survei menurun ya tentu saja tidak hanya melulu masalah cawapres belum ditentukan ya, bisa masalah yang lain ya, yang itu bisa dilakukan analisa ya, terkait kenapa dukungan Anies itu merosot terus menerus ke posisi 3. Ingat apa yang juga disampaikan oleh Anies pada saat Pilgub DKI di 2017, pada saat akan melakukan pemilihan gubernur itu posisi Anies posisi 3, tapi ya, yang terjadi siapa yang memenangkan ya. Jadi survei itu ya di Turki juga ya, survei itu justru memenangkan ya oposisi, yaitu Kılıçdaroğlu ya, tetapi yang menang tetap ya kekuasaan. Jadi tidak semua survei itu menggambarkan pemilihan ataupun kecenderungan pemilih secara nasional ya. Bisa jadi yang memilih itu sudah dalam tanda kutip diarahkan atau sudah dipilih orang-orang yang mendukung calon yang sudah diarahkan ya. Jadi hasilnya bisa diprediksi dengan terus-menerus ya. Jadi itulah ya masalah cawapres yang harusnya bisa cooling down, tetapi bisa menjadi panas seakan-akan Demokrat ini sangat ngebet sekali gitu ya untuk mengejar posisi tersebut dan memposisikan AHY sebagai pasangan atau disandingkan dengan Anies. Kita tunggu saja ke depan terkait cawapres Anies ya, apakah akan segera diumumkan seminggu 2 minggu atau beberapa hari ke depan ya, kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.